Halo semuanya, jumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya Pak B. Ingat, yang mudah jangan dibuat susah. Kali ini kita akan membahas soal latihan PAS Matematika Minat kelas 12. Namun sebelum saya lanjutkan, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Soal nomor 1. Kita lihat limitnya X mendekati 5. Maka kita akan membuat faktor yang memuat X min 5 atau 5 min X. Sehingga bentuknya dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian masing-masing pembilang atau penyebut kita akan bagi dengan X min 5 kuadrat dan X min 5 kuadrat. Dan ditulis dalam bentuk seperti ini, di mana tangan kuadratnya kita pisah menjadi tangan kali tangan, supaya ada pengelompokan. Lalu X min 5 kuadrat dibagi X min 5 kuadrat ini adalah 1. Kita bisa coret juga X min 5 dengan X min 5. Kemudian yang kelompok pertama kita buat seperti ini kelompok yang kedua, lalu kelompok yang ketiga. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk limit X mendekati 5, kelompok pertama itu min 1, kedua juga min 1, dan ketiga min 1. Lalu kita masukkan X mendekati 5, sehingga diperoleh 5 tambah 7, kuadratkan 49. Ditambah 1 dibagi min 20. Atau hasilnya min 5/2. Nomor 2. Ini tangan pangkat 8 dikurangi tangan pangkat 8. Ini kita akan faktorkan menjadi 4. Ya, tangan pangkat 4 min tangan pangkat 4 kali tangan pangkat 4 tambah tangan pangkat 4. Kemudian yang tangan pangkat 4 min tangan pangkat 4 kita faktorkan lagi menjadi kuadrat. Dan untuk 3x-nya, tangan pangkat 4 3x plus 3a, a-nya kita masukkan 0. Jadi tangan pangkat 4 3x. Jadi disederhanakan menjadi 2 tangan pangkat 4 3x. Lalu kuadratnya kita faktorkan lagi menjadi tangan min tangan kali tangan plus tangan. Dan tangan kuadrat 3x plus 3a kita ambil a-nya mendekati 0, maka nilainya adalah tangan kuadrat 3x. Kemudian tangan min tangan kita ubah lagi menggunakan rumus selisih. Ya, tangan alfa min tangan beta adalah tangan alfa min beta kali 1 plus tangan alfa tangan beta. Sehingga hasilnya diperoleh seperti ini. 3x-nya kemudian kita bisa coret. Kemudian disederhanakan menjadi tangan 3a. Lalu dibagi 2a. Yang lainnya kita masukkan nilai a mendekati 0. Sehingga tinggal 1 min tangan kuadrat 3x. Lalu kali 2 tangan 3x dan dikalikan dengan 4 tangan kuadrat 3x tangan pangkat 4 3x. Lalu ini adalah 3/2 dikali sekan kuadrat 3x kali 8 tangan 3x tangan kuadrat 3x tangan pangkat 4 3x. Dan disederhanakan menjadi 12 sekan kuadrat 3x tangan kuadrat 3x tangan pangkat 4 3x. Soal nomor 3. Ini X mendekati 0, ini 1 min cos dan seterusnya, ya, dibagi 1 min cos dan seterusnya. Maka kita bisa gunakan rumus bentuk seperti ini dengan cara membagi pembilangan penyebut dengan X kuadrat. Dituliskan menjadi bentuk seperti ini. Maka hasilnya adalah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat dibagi 2 per 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dibagi 2. Atau disederhanakan menjadi 56/14 atau sama dengan 4. Nomor 4. Ini adalah bentuk limit yang menghasilkan bilangan E. Maka kita bagi dulu.
2 plus 6 sin X dibagi 2 plus 3 sin X diperoleh 1 plus 3 sin X per 2 plus 3 sin X. Kemudian bentuk ini kita tulis menjadi kebalikan di pangkatnya. Lalu kita kalikan lagi dengan kebalikan pangkatnya tersebut supaya hasil tetap min 1, dan kita kalikan dengan pangkat sebenarnya, di mana X ini kita keluarkan menjadi X tangan 2X kali 1 min cos. Jadi X tinggal X pangkat 3. Maka yang ini adalah bilangan E, sehingga bentuknya menjadi E pangkat limit X mendekati 0, 2 plus 3 sin X dibagi 3 sin X, dikali 2X pangkat 3 sin 4X, kali tangan 2X. Nah, 1 min cos itu adalah 2 sin kuadrat. Kalau sudutnya 2X, di sini menjadi X. Lalu kita bikin kelompok-kelompok menjadi seperti ini ya. Tentunya kita bisa sederhanakan, 2-nya bisa hilang. Kelompoknya adalah X per tangan X per 3 sin X, lalu X per tangan 2X, dan satu lagi X per sin X. Itu untuk X pangkat 3-nya dipecah seperti itu. Kemudian kelompok berikutnya adalah sin 4X dibagi sin X, dan diperoleh bentuknya menjadi E pangkat 2 kali sepertiga kali setengah kali 1 kali 4, atau hasilnya sama dengan E pangkat 4/3, atau tulis dalam bentuk akar pangkat 3 dari E pangkat 4. Nomor 5, turunan dari fungsi fx. Nah, kita akan sederhanakan dulu fungsinya supaya lebih mudah turunkannya. 1 plus cos itu masih ingat ya, adalah 2 cos kuadrat. 1 min cos adalah 2 sin kuadrat. Sudutnya menjadi setengahnya, sehingga fx dapat ditulis menjadi 2 cos kuadrat 5x per 2 sin kuadrat 5x pangkat 6. 2-nya bisa di cancel, sehingga cos kuadrat per sin kuadrat adalah tangan kuadrat 5x, kotangan kuadrat 5x maksudnya pangkat 6. Maka kotangannya menjadi kotangan pangkat 12. Lalu kita turunkan 12-nya ke depan menjadi 12 kotangan pangkat 11. Lalu turunan kotangan adalah min kosekan kuadrat dikalikan turunan sudutnya 5x adalah 5. Disederhanakan menjadi min 60 kotangan pangkat 11 5x kosekan kuadrat 5x. Kotangan itu adalah cos per sin. Sepersin itu adalah kosekan kuadrat. Maksudnya sepersin itu adalah kosekan. Jadi kalau sepersin pangkat 11 berarti kosekan pangkat 11, sehingga sedangkan menjadi min 60 cos 11 pangkat 11 5x, 11 tambah 2 adalah 13, kosekan pangkat 13 5x. Sehingga nilai A plus B plus C sama dengan min 60 ditambah 11 ditambah 13, yaitu sama dengan min 36. Nomor 6, turunan dari arkes. Nah, kita lihat bahwa bentuk ini masih bisa disederhanakan, yaitu 2-nya dikeluarkan, akar 2. Lalu masih ada 1 min cos, itu adalah 2 sin kuadrat. Maka fx-nya menjadi arkesin dari cos kali akar 2 buka kurung 1 min cos. Kemudian 1 min cos kita ubah jadi 2 sin kuadrat. Lalu 2 kali 2 4, keluar jadi 2 sin x. Maka arkesin cos x kali 2 sin x. Ini adalah rumus 2 sin x cos x sin 2 alfa ya, atau sin 2x. Maka fx-nya sama dengan arkesin dari
sin 2x, atau sama dengan arc sinnya hilang ya. Arc sin-sinnya bisa saling menghilangkan, tinggal 2x. Sehingga f aksen x-nya adalah 2. Nomor 7. Ini fungsinya kita bisa seranakan ya. Itu akar pangkat kita ubah jadi pangkat 1/. Ya, ini akar pangkat 10 berarti pangkat 1/10. Lalu sifat logaritma, kalau pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan. Lalu logaritma dalam bentuk pembagian diurai menjadi pengurangan. Jadi 1/10 kali ln x pangkat 5 min 1 dikurang ln x pangkat 5 plus 1. Lalu dari sini kita keluarkan 1/10-nya dan kita turunkan, diperoleh 1/10 kali ln x pangkat 5 min 1 adalah 1 per di dalam ln, yaitu 1 per x pangkat 5 min 1 kali turunannya dalam ln turunan x pangkat 5 adalah 5x pangkat 4. Turunan 1 adalah 0. Dikurangin. Nah, ini juga sama ln, berarti 1 per x pangkat 5 plus 1 dikali turunannya 5x pangkat 4. Ini kita samakan penyebut. Dan pembilangnya menjadi 5x pangkat 9 ditambah 5x pangkat 4. Dikurangin 5x pangkat 9 ditambah 5x pangkat 4. 5x pangkat 9-nya bisa seranakan, ya bisa hilang. 5 tambah 5, 10, x pangkat 4 bisa dibagi dengan 10 yang di bawah. Maka f aksen x-nya sama dengan x pangkat 4 per x pangkat 10 min 1. Nomor 8. Selisih maksimum minimum dari fungsi trigonometri berikut. Nah, ini kita bisa ubah ke dalam bentuk k cos x min alpha. Ya. Di mana k-nya adalah akar dari koefisien x sama sin-nya, koefisien sin sama cos-nya. Akar dari 16 tambah 9 yaitu 5. Sehingga bentuk ini dibawa menjadi fx sama dengan 5 kali k cos x min alpha ditambah 12. Ya. Maka untuk mencapai maksimum, nilai cos-nya kita ganti dengan 1. Sehingga nilai maksimumnya adalah 17. Dan untuk nilai minimum kita gantikan nilai cos-nya adalah min 1. Sehingga nilai minimumnya adalah 7. Lalu dikurangkan, kita peroleh hasilnya 10. Nomor 9. Ini turun. Turun itu berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Ya, ini kita tinggal turunkan. Maka f aksen x-nya sama dengan 3 sin kuadrat 2x kali turunan sin adalah cos dan turunan 2x adalah 2. Ini bisa juga dapat kita bawa ke dalam bentuk 2 sin cos ya. Masih ada sinnya, maka tinggal 3 sin 2x, lalu 2 sin cos adalah sin 2 kali x ya, kali sudutnya, berarti sin 4x. Baru dari sini kita bisa turunkan f aksen x ya sama dengan 0. Atau 3 sin 2x sin 4x sama dengan 0. Atau sin 2x sama dengan 0 yaitu sin 0. Diperoleh 2x sama dengan 0 plus k kali 3 60. Atau 2x sama dengan 180 plus k kali 3 60. Selanjutnya kita seranakan. Maka dari yang pertama x sama dengan kelipatan dari 180. Kita lihat bahwa batasnya tidak memuat 0 dan tidak memuat 360. Maka x yang memenuhi saat k-nya 1 sama dengan 180 derajat. Lalu untuk kemungkinan kedua, x sama dengan 90 derajat plus k kali 180. Nah, di sini kita bisa ambil k, ketika k-nya 0 kita dapat nilai 90. Dan 270 untuk k-nya sama dengan 1. Lalu itu nilai sin 2x.
Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mencari sin 4x sama dengan 0. Ya, di mana 4x-nya sama dengan 0 plus k kali 360. Atau x sama dengan kelipatan k dari 90. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, 4x sama dengan 180 plus k kali 360. Lalu kita teruskan masing-masing. Diperoleh x-nya 90, 180, dan 270. Untuk kemungkinan yang berikutnya adalah x sama dengan 45 plus k kali 90. Dan diperoleh x-nya 45, 135, 225, dan 315. Lalu kita bikin garis bilangannya. Ya, itu 45. Lalu kemudian dilanjutkan oleh 90, lalu 135, kemudian 180, kemudian 225, lalu 270, lalu yang berikutnya adalah 315, ya. Dan kita ingatkan bahwa 0 sama 360 tidak memuat, berarti walaupun dibikin garis bilangan dia memuat bundaran kosong, ya. Dan kita uji dengan sebuah x untuk menentukan tanda plus minusnya. Ya, ingat f aksen x-nya adalah 3 sin 2x sin 4x, ya. Kita ambil saja x-nya 30. Ya, berarti dikurangi ke 1. Kalau 2x karena 60, lalu 4x itu berarti 4 kali 30, 120. Dikurangi ke 2, maka nilainya positif. Di sini yang positif, ya. Setelah 0 dan di bawah 45. Lalu tandanya selang-seling, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Yang diminta kurang dari 0. Itulah yang menjadi jawabannya, ya. Atau dituliskan nanti, ya, 45 kurang dari x kurang dari 90, atau 135 kurang dari x kurang dari 180, atau 225 kurang dari x kurang 270, dan yang terakhir 315 kurang x kurang 360. Nomor 10, persamaan garis singgung kurva. Nah, ini kita teruskan untuk mencarikan nilai y, karena absis itu adalah x. Jadi saat x-nya pi per 3, maka nilainya adalah tangan kuadrat pi per 3 ditambah 4. Ya, atau seranakan y sama dengan 7. Kemudian kita akan cari turunannya untuk mendapatkan gradien. Ya, maka y aksen sama dengan 2 tangan x kali turunan tangan adalah sekan kuadrat. Maka untuk x sama dengan pi per 2, gradiennya adalah 2 kali tangan pi per 3 kali sekan kuadrat pi per 3. Diserangkan menjadi 2 akar 3 kali 4, atau m sama dengan 8 akar 3. Lalu menggunakan y mini 1 sama dengan m x min x1. Lalu y min 7 sama dengan 8 akar 3, lalu x min pi per 3, gitu, ya. Kemudian 7-nya pindah jadi y sama dengan 8 akar 3 min 8 per 3 akar 3 pi ditambah 7. Ya, demikian pembahasannya. Ini untuk bagian yang pertama. Nanti akan ada lagi bagian yang kedua. Semoga bermanfaat.